utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bakal calon presiden Anies Baswedan datang nih ke Universitas Indonesia. Nah, kira-kira doi mau ngapain ya ke UI? Jadi gini ceritanya. Halo sahabat Kompas.com, sekarang gue lagi ada di Balai Purnomo Prawiro UI. Hari ini UI mengagendakan atau mengadakan acara seminar yang dihadiri oleh ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. So, kita bakal lihat nih Anies Baswedan di sini ngomong apa aja. Akhirnya sekitar jam 9 pagi seminar dimulai lah. Jadi pas seminar dimulai itu Anies mulai tuh maparin pemikiran-pemikirannya soal bangsa Indonesia. Nah di pemaparannya dia tuh bilang kalau misalkan Indonesia ini mulai menunjukkan gejala-gejala demokrasi yang gak sehat. Kenapa? Karena banyak orang yang mau ngeritik pemerintah dan kata-kata pemerintah itu diganti dengan kata Wakanda dan negara Konoha. Kalian juga gitu gak sih kalau mau ngeritik pemerintah? Nah ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau menulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Nah, abis itu Anies ngasih pemaparannya nih soal korupsi yang masih terjadi di Indonesia. Nah, Anies bilang kalau misalkan hukuman yang cocok atau yang bikin kapok koruptor itu adalah dimiskinkan. Jadi hartanya diambil, lalu disita untuk negara dan juga dia dimiskinkan sama sekali. Apa hukuman paling menjerahkan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, dan itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Nah, abis ngasih pemaparannya giliran panelis-panelis nih yang mulai menanggapi pemaparan Anies. Nah, panelis-panelis ini berisi dosen-dosen UI dan juga ada 2 mahasiswa. Jadi yang pertama itu adalah ketua BEM FISIP UI dan juga yang satu lagi adalah wakil ketua BEM FISIP UI. Nah, ketua BEM FISIP UI nanya ke Anies bagaimana sikapnya dia soal biaya pendidikan atau biaya kuliah yang saat ini tuh masih tergolong mahal. Nah, Anies bilang kalau misalkan negara itu harusnya memberikan subsidi untuk pendidikan di Indonesia dan juga pemerintah itu harusnya nganggap kalau subsidi yang dikasih untuk kampus itu harus dianggap sebagai investasi gitu. Nah, kalau itu nggak dilakuin, kampus-kampus nantinya bakal menganggap mahasiswa ini sebagai customer aja. Negara yang harus hadir. Jadi kami melihat biaya kuliah yang sekarang tinggi harus berubah menjadi biaya kuliah yang murah yang terjangkau oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Jadi supaya apa? Pengelola universitas itu konsentrasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, konsentrasi pada pengembangan pendidikan, dan bukan semata-mata pada aspek bisnis dari universitas ini. Kalau tidak, mahasiswa pun dipandang sebagai revenue stream, dipandang sebagai customer, sumber pendanaan. Dari mana mulainya? Bukan dari rektornya, bukan dari dekannya, tapi justru dari kebijakan dari pemerintah pusatnya. Nah, habis panelis ngasih pertanyaan ke Anies, giliran mahasiswa UI nih yang ngeroyok Anies gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tapi gue akan highlight ke satu mahasiswi UI yang menurut gue pertanyaannya sangat epic banget. Jadi ada mahasiswi UI namanya Irma Josephine. Nah, Irma ini nanya gitu, tanggung jawab Anies soal gaji ASN yang sempat dipotong pas zaman pandemi COVID-19. Nah, jadi kata Irma itu gaji ASN yang dipotong itu sampai sekarang belum dibalikin sama Anies. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak,
mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Nah, akhirnya Anies jawab tuh, kalau misalkan gaji itu ya dipotong, itu bukanlah gaji, tapi itu adalah tunjangan kinerja daerah ASN DKI Jakarta. Nah, TKD ASN itu dipotong sekitar 50%, 25% itu untuk dihibahkan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat Jakarta, sedangkan 25% lagi itu ditahan oleh Pemprov DKI. Nah, dan nantinya akan dikembalikan ketika keuangan Pemprov DKI ini membaik. Dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Nah, pas dari situ gue ngeliat momen itu tuh momen paling epic gitu. Jadi mahasiswi itu ibarat kata nagih janji Anies gitu saat jadi gubernur, dan juga Anies jawab dengan komplit gitu soal gaji tersebut gitu. Nah, setelah acara kelar, gue akhirnya wawancara sama Dekan Fisip UI, Semiarto Aji Purwanto. Nah, Semiarto Aji Purwanto ini bilang kalau misalkan timnya bakal ngundang, nggak cuma ngundang Anies aja, tapi dia juga bakal ngundang Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto untuk hadir untuk ngisi kuliah kebangsaan di UI. Nah, kalau Ganjar itu dijadwalin tanggal 11 September 2023, kalau Prabowo Subianto ini dijadwalkan hadir tapi masih menunggu konfirmasi sekitar akhir bulan lah. Jadi kuliah kebangsaan ini tuh dihadiri para baca-pres gitu. Pak, infonya setelah Pak Anies nanti bakal ada Pak Ganjar sama Pak Prabowo, itu kira-kira Pak Ganjar tanggal berapa sama Pak Anies? Tadi saya sampaikan tanggal 11 September. Untuk Pak Prabowo? Pak Prabowo sedang konfirmasi mudah-mudahan di akhir bulan. Karena kita tidak, sekali lagi teman-teman, kita tidak mendatangkan capres ya. Kami mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan kuliah kebangsaan pada mahasiswa. Karena nanti ini kan sudah akan resmi menjadi capres. Nah, kami tidak mengundang beliau-beliau dalam kapasitas sebagai capres, tapi sebagai tokoh bangsa untuk memberikan kuliah, meningkatkan rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, setelah wawancara sama Dekan, akhirnya Anies keluar tuh dari balai itu, dari balai yang kuliah kebangsaan itu. Nah, gue pikir abis itu Anies kan doorstop kan. Nah, gue pikir Anies tuh bakal cabut gitu, meninggalkan UI. Tapi akhirnya kok ini di jalan beda gitu. Dan ternyata aksinya tuh bikin epic gitu. Jadi dia tuh keluar, tapi bukan keluar, tapi malah ke kantin Fisip UI gitu. Akhirnya dari situ makan-makan sama mahasiswa UI gitu. Nah, abis makan kelar, gue pikir Anies tuh beneran cabut gitu. Ya kan, dia bawa mobil gitu, keluar gitu kan, sama timnya. Tapi setelah itu gue dapet info kalau misalkan Anies tuh malah datang ke ruangan sekretariat BEM UI gitu. Nah, FYI aja, BEM UI ini sempet nantangin Anies Baswedan, nantangin Ganjar Pranowo, nantangin Prabowo Subianto untuk datang ke UI untuk debat gitu dengan mahasiswa UI. Nah, katanya
Anies Baswedan ini datang ke ruangan BEM UI untuk ngambil undangan debat nih, yang infonya katanya bakal diselenggarakan tanggal 14 September 2023. Nah, itu dia. Sekian cerita dari lapangan gua hari ini. Jadi gimana menurut kalian? Anies datang ke UI, dikeroyok pertanyaan-pertanyaan sama mahasiswa dan juga ditagih janjinya nih sama mahasiswa. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita dari lapangan gua yang lainnya, stay tune terus di YouTube kompas.com ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di cerita gue selanjutnya. Bye-bye.